Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam anak Yesus Kristus. Sebentar lagi Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 12 ayat ke-38 sampai 42 di bawah judul Tanda Yunus. Saya mengambil tema kecil bagi kita sekalian, yaitu keterbukaan hati menerima pertolongan Kristus. Pada saat kita mau berbicara, bertindak, atau melakukan sesuatu, tentu kita memerlukan dasar pemikiran dengan tujuan agar apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita ungkapkan, memiliki makna dan dipandang benar bagi orang lain. Berkaitan dengan nas kita pada malam hari ini, berbicara mengenai orang-orang Farisi yang kembali meminta tanda kepada Yesus setelah ia mengusir roh jahat. Tetapi yang Yesus lakukan, dengan tegas ia tidak mau memperlihatkan tanda apapun lagi. Karena tidak ada guna lagi memberikan tanda jikalau orang-orang Farisi memiliki hati yang keras. Dan Yesus mengatakan atau menyebut mereka angkatan yang jahat. Yesus mengungkapkan cukuplah contoh tanda Nabi Yunus bagi orang-orang Niniwe yang mau bertobat dan percaya kepada Allah, dan Ratu dari Selatan yang datang untuk belajar hikmat Salomo. Melihat situasi dan kondisi kita pada masa kini, yang dimana kita sekalian dan seluruh dunia sedang berhadapan dengan masalah, yaitu pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Ini mengakibatkan kita dihantui rasa takut, gelisah, khawatir yang berdampak bagi kehidupan sosial, persekutuan, ataupun aktivitas kita sebagai manusia. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari kita berdoa, memohon, meminta tuntunan agar bencana yang sedang kita alami cepat berlalu. Namun itu tidak diimbangi dengan tindakan nyata yang kita lakukan, yang mana kita sampai pada hari ini masih mengabaikan pertolongan Tuhan dan tidak menghiraukannya. Ini terlihat dari tindakan atau perilaku kita yang masih mengabaikan anjuran atau tidak menaati aturan pemerintah untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Kita sudah diajak untuk melakukan social distancing, physical distancing, hidup sehat, hidup bersih, mengurangi aktivitas kita di luar rumah yang tidak penting. Tuhan Yesus sebenarnya sudah berupaya menolong dan melindungi kita, yaitu melalui pemerintahan yang mana sudah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menolong kita, untuk memimpin kita. Nah, lalu bagaimana dengan kita masing-masing sekarang? Apakah kita sama seperti angkatan yang jahat, yang terus berteriak meminta tanda, meminta mujizat dan pertolongan Tuhan, sedangkan pemerintahan yang sudah diberikan kuasa dari Allah saja kita abaikan aturannya? Atau kita sudah menjadi orang yang bersyukur menerima pertolongan Tuhan dan mengikuti aturan dengan baik? Saudara-saudari yang kukasihi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebenarnya sudah cukup dan sudah merupakan tanda ajaib terbesar bagi kita sekalian. Pengorbanannya yang luar biasa dilakukan untuk melepaskan kita dari jeratan dosa sudah cukup bagi kita untuk percaya bahwa Yesus benar-benar menolong kita. Mari, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita benar-benar memohon, meminta pertolongan dari Tuhan,
hendaknya kita juga sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Biarlah kita mengimani dan percaya bahwa Yesus benar-benar Sang Juru Selamat yang mempunyai kuasa untuk melindungi dan menolong kita menghadapi berbagai macam permasalahan. Yesus sudah berupaya untuk menolong melalui berbagai macam media, perantara untuk kita mampu menghadapi situasi pada masa kini. Jangan keraskan hati. Bukalah hati kita untuk melihat pertolongan Yesus dalam kehidupan kita, agar kita benar-benar diselamatkan dan ditolong. Tuhan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu tadi mengingatkan dan mengajarkan kami. Jangan sampai kami menjadi angkatan yang jahat, yang terus berteriak, tetapi mengabaikan pertolongan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Jangan keraskanlah hati kami Tuhan, melainkan ajarkan kami terus bersyukur bahwa Tuhan sudah benar-benar menyelamatkan kami melalui pemerintahan, melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan, agar kami tetap diselamatkan dan dimampukan melalui berbagai situasi yang sedang menghantam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat hidup dalam kehidupan kami, dan kami yang mendengarkannya dapat menjadi pelaku firman. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.